Halo warga Konoha, hari ini angka rupiah menyentuh 17.000 per dolar AS. Nah, selamat. Tapi bukan soal dolar AS itu yang makin menguat terhadap rupiah yang ingin saya bahas kali ini, tapi salah satu sektor yang berperan penting untuk menyumbang devisa terhadap perkembangan pertumbuhan PDB di Konoha, yaitu sektor pariwisata. Ya, sektor pariwisata ini sering dianggap sepele, padahal dia berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB di Konoha itu mencapai 4%, dan pada triwulan ketiga di tahun 2024 ini dia sudah berkontribusi memberikan sumbangan devisa negara sebesar mencapai 16 miliar dolar AS. Nah, mengapa sektor pariwisata itu penting untuk pertumbuhan devisa negara dan membuat ekonomi itu menjadi bertumbuh, bergairah kembali? Nah, jadi kalau sektor pariwisata ini bertumbuh, salah satunya ini yang memegang peranan penting untuk membuat pariwisata kita tumbuh, yaitu turis asing ya. Turis asing yang datang ke Konoha itu tentunya memegang, yang dari Amerika memegang mata uang dolar, sehingga kalau dipertukarkan ke sini mereka belanja itu memakai uang dolar sih. Nah, mengingat uang kita lemah dan cadangan devisa kita menipis, tentunya ini akan membuat rupiah kita itu menguat kembali. Nah, tapi sering sekali banyak masyarakat Konoha yang cenderung mengabaikan, apatis mengenai kontribusi sektor pariwisata ini. Kenapa? Karena sektor pariwisata ini sering menghadapi berbagai hambatan, dalam arti hambatan dari hulu, yang hulu itu pemerintah dan dari hilir itu masyarakat. Jadi kalau dari pemerintah sendiri itu dalam program Astacitanya Pak Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Namun yang sekarang justru diperbincangkan dan masih hangat beritanya sampai hari ini, justru RUU mengenai polisi dan keleluasaan mereka mendapatkan wewenang lebih gitu. Sedangkan mengenai pariwisata itu cenderung tidak menjadi prioritas yang terakhir lah setelah rancangan undang-undang perampasan aset mungkin ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena mungkin ini hanya menurut pendapat saya pribadi, adanya kepentingan lain yang ingin diprioritaskan terlebih dahulu dibandingkan kepentingan masyarakat Konoha itu sendiri yang sekarang sudah berada di ambang kerapuhan menurut saya ya. Nah, lalu yang berikutnya itu ada di hilir, yaitu ormas oknum yang kalau kalian lihat di berita itu, mereka seperti tahun kemarin itu ada turis Jepang yang dia liburan ke Bogor, mengunjungi Bogor, dan saat dia naik angkot di Bogor, dia berpapasan dengan seorang yang pengamen. Jadi pengamen di situ dia nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, dan meminta uang seikhlasnya. Beberapa warga yang ikut menumpang di angkot itu juga membayar sekitar 2.000. Ketika turis Jepang itu hendak membayar 2.000, pengamen itu nampaknya menolak dengan nada yang angkuh. Dia ingin mendapatkan yang lebih, dan ini sempat menjadi
perbincangan yang hangat pada tahun lalu waktu itu ya. Nah, oke. Kemarin saya juga sempat mengunjungi Bogor bersama beberapa kawan saya, kita berjumlah 10 orang ya. Jadi pertama kita berkumpul di stasiun Bogor, lalu kita berkumpul di stasiun Bogor, lalu pergi ke Puri Kencana. Di situ kita uh, belum berpapasan dengan apa yang disebut pungli ya, karena Bogor itu kan termasuk Jawa Barat itu ya, kalian mungkin tahu sendiri kalau dari beberapa berita Bogor itu merupakan tempat yang rawan gitu. Meskipun tidak semuanya ya. Nah, jadi pada waktu itu ketika saya sudah sampai di Puri Kencana, saya menikmati makanan bersama kawan-kawan saya, lalu kita pergi ke Kebun Raya Bogor. Waktu itu hari Minggu ya. Waktu itu dipatok harganya untuk masuk tiket masuk ke Kebun Raya Bogor itu 25.500. Ya, itu menurut saya sih ketika saya cek itu memang harganya segitu ya, berarti memang tidak dipatok terlalu tinggi gitu. Lalu saya pergi bersama kawan-kawan saya naik angkot charter ya, kita masing-masing dipatok itu 10.000 ya, standar lah ya. Namun tetap masih ada pengamen ya, meskipun itu mungkin menurut sebagian besar masyarakat itu merupakan hal yang normal ya. Ketika kita memberikan uang 2.000, pengamen itu tetap menerimanya dengan ikhlas gitu. Oke, jadi itu untuk liburan saya di Bogor. Saya belum menemukan pengamen atau orang yang mengatasnamakan ormas gitu ya. Di Bogor itu belum ada pungli lah ya yang terasa gitu waktu saya mengunjungi Bogor waktu itu. Tapi kenapa ormas ini begitu tumbuh subur di Konoha? Apakah ada kepentingan lain yang dilindungi karena ormas ini cenderung mereka dipelihara sehingga para orang yang berlindung di balik ormas itu bisa leluasa melakukan apa yang mereka inginkan gitu ya. Kalau ormas ini dipelihara gitu ya, dampaknya tentu akan menghambat perekonomian Indonesia. Maksud saya Konoha ya, menghambat perekonomian Konoha, dan tentu akibatnya perusahaan di sektor pariwisata itu jadi ekonominya lesu dan karyawannya pun pasti kalau makin terus menerus lesu, tentu para karyawan itu biasa mereka diberhentikan, atau yang lebih parahnya lagi perusahaannya akan tutup ya, dan ini akan berakibat pada cadangan devisa kita yang semakin menurun. Coba kalau bisa Konoha, mungkin sebenarnya Konoha bisa tiru apa yang dilakukan oleh negara lain yang memiliki sektor pariwisata yang lebih baik yang bisa ditiru. Contohlah Jepang yang kalau di sektor pariwisatanya itu rapi, bersih gitu ya, bebas dari pungli. Bahkan kalau ada
barang yang hilang pasti akan kita ketemukan kembali ya, gitu. Ya, jadi seperti itulah apa yang saya bahas hari ini. Bagaimana pendapat warga Konoha sekalian? Apakah menurut kalian ormas itu berperan untuk berguna untuk membangkitkan perekonomian Konoha atau gimana? Menurut kalian apakah pemerintah Konoha di sini lebih memprioritaskan kepentingan pribadi mereka sendiri di atas kepentingan kapasitas mereka sebagai pejabat? Silakan diskusikan di kolom komentar. Saya warga Konoha, izin undur diri, sampai jumpa.